warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Addal amanah wa ballagha risalah wa nasrul ummah wa jahada billahi haqqa jihadih hatta atahul yaqin. Tarakana ala mahajjatil bayda lailuha kanahariha la yazigu anha illa Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Bapak sekalian, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah hari ini kita akan melanjutkan kajian kitab Zadul Ma'ad. Dan tema kita sekarang adalah tentang hadyun Nabi SAW fi safar. Petunjuk Nabi dalam hal safar, perjalanan ya. Dalam hal perjalanan. Jadi bagaimana Nabi SAW melakukan safar, nah, itu yang kita akan pelajari. Karena kita di dunia ini tidak akan lepas dari yang namanya safar. Pasti kita jadi musafir kemanapun kita pergi, selalu jadi musafir. Ada musafirnya, ada yang mudik ke kampung halaman, ada yang piknik ke Jogja, ada yang touring, ada yang ngajakeun naik bus ke Jakarta, aya segala rupa, aya hoyong tuang Indomie di warung kabut, aya gitu. Yang jelas semua itu adalah perjalanan safar. Nah, bagaimana kita mengetahui bagaimana sih cara Rasul bepergian? Bagaimana cara Rasul bepergian, atau judul kerennya mah bepergian ala Rasulullah. Bepergian ala Rasul itu bagaimana? Kan sholat maka sudah mari kita pelajari, sujudnya sudah, rukunya sudah, bacaan suratnya apa sudah, segala macam sudah. Nah, sekarang faslun fi hadyihi sallallahu alaihi wasallam fi safarihi wa ibadati fihi. Bab tentang safarnya Rasulullah dan ibadah apa saja yang dilakukan di waktu safar itu. Jadi safar juga ada ibadahnya. Safar tidak hanya sembarang safar, tetapi ada ibadah-ibadah tertentu yang biasa beliau lakukan di waktu safar. Mudah-mudahan yang biasa safar ini mendengar, karena kadang dikasih tahu juga nggak tahu gitu. Ya, contoh misalkan safar jamak qashar, malah ba'diyah qobliyah. Itu kan bagian dari ketidakpahaman dalam agama itu. Justru adanya jamak qashar itu yang wajib aja disingkat. Ini malah qobliyah ba'diyah. Dan ditegur tetap aja begitu. Jadi kan tidak paham. Namun ada memang sholat-sholat sunnah tertentu beliau tetap melaksanakannya. Ada sholat-sholat tertentu, misalkan witir tetap beliau lakukan meskipun itu adalah di safar ya. Kemudian tahajud meskipun itu di safar beliau lakukan. Nah, qobliyah ba'diyah beliau tidak lakukan. Karena apa? Karena yang wajib aja diqashar, disingkat. Ini malah dilakukan. Itu kan bagian dari ketidakpahaman. Bukan tidak boleh, tapi Nabi tidak mencontohkan begitu. Bukan tidak boleh, tapi Nabi mencontohkannya kalau qashar yang wajib saja disingkat, ya harusnya yang sunnah tidak gitu. Tidak dilakukan maksudnya. Kanat asfaru sallallahu alaihi wasallam dairatan baina arba'ati asfarin. Safarnya Rasul itu tidak lepas dari 4 tujuan. Jadi kalau kita safar itu 4 tujuan. Ini Rasulullah SAW. Yang pertama safaruhu li hijratihi, safar dalam rangka berhijrah. Itu safarnya Rasulullah SAW. Yang kedua safaruhu lil jihad, beliau melakukan safar manakala mau berjihad ya, dan itu jaraknya jauh, ada yang sampai 1000 km ke Tabuk gitu kan, ada yang sampai 200 km, ada yang 100 km. Badar Uhud itu kan kisarannya 100 km atau di bawah 100 km. Ada yang jauh, ada yang dekat. Jadi safar Nabi SAW itu dalam hal jihad. Yang kedua ya. Yang ketiga
Dan itu paling banyak, Rasul itu paling banyak safar itu melakukan safar dalam rangka berjihad fisabilillah. Ada 36 kali perang Rasulullah SAW, itu sekitar separohnya itu beliau ikut langsung mengomandani perang. Separohnya lagi beliau mengutus pasukan di bawah komando seorang sahabat yang ditunjuk oleh beliau. Jadi gimana nggak sehat? Jihadnya saya setahun itu 2 kali. Ya pasti sehat orang kalau tiap bulan itu ada gerak begitu, apalagi gerak berat seperti berjihad itu pasti sehat. Orang dulu itu sehat-sehat begitu. Itu ya istilah kolesterol orang dulu mah. Soalnya bagaimana? Ya soalnya itu geraknya luar biasa. Belum latihannya, belum segala macam. Jadi sehat sekali pola hidup mereka. Dalam hadis ada nanti di Bukhari, Rasulullah SAW itu kalau maghrib sudah tidak ada acara lagi makan, nggak ada itu. Terakhir itu maghrib. Sebelum maghrib itu acara makan terakhir. Tidak ada lagi setelah itu yang namanya cacapek, itu tidak ada. Makan tuh nggak ada. Kalau kita mengikuti hadis Nabi, petunjuk Nabi SAW dalam hal pola makan. Jadi lewat maghrib itu sudah tidak ada acara makan. Jadi tidak ada makan malam. Tidak ada makan malam itu pokoknya maghrib itu terakhir. Sholat maghrib itu penutup segala macam kegiatan yang namanya makan. Kecuali puasa. Puasa juga kan buka, maghrib juga. Maghrib kan setelah maghrib kan. Iya maghrib itu kategorinya maghrib. Kecuali kalau bukanya isya. Kecuali kalau bukanya jam 8. Kalau makannya sehari 2 kali atau 3 kali? Kalau makannya saya belum pernah mendapatkan spesifik berapa kalinya, tetapi beliau itu makan itu selagi lapar itu makan, tapi sedikit gitu. Jadi misalkan kurma 3 biji dengan air, lalu nanti lapar lagi isi lagi gitu. Jadi pola makannya itu maka lapar makan, diisi gitu. Nah maghrib itu sudah pol, itu habis itu, tidak ada lagi acara makan setelah itu. Bahkan kadang beliau mengakhirkan maghribnya sedikit, tetapi makan dulu gitu. Maghrib itu terakhir. Artinya waktu buka itu makan waktu maghrib namanya. Gitu. Kita makan habis isya teh masih nasgor spesial. Nasgor spesial nu aya puteuna, indogna 2, aya daging kambing jeung gajihna. Nasi goreng spesial jam 8 wangi. Itu udah teu ala Rasul pisan. Kalau kita berkaca dengan kehidupan beliau. Makanya kenapa mereka pada sehat kita tidak tahu, memang polanya juga sama. Polanya tidak sama kita dengan mereka. Kita habis isya masih ada acara. Aya kupat tahu pagar sih waru. Jam 8 eta. Ngantri, ngantai. Jadi kan segala rupa lah pokoknya. Nasi goreng juga dan lain-lain. Habis itu pecel lele jam 12 nah. Ngobrol capek pecel lele. Wah, udah. Pas itu. Jadi berbagai macam keluhan kesehatan jadi muncul. Jadi safar beliau yang kedua itu untuk berjihad. Yang ketiga safaruhu lil umrah. Safar beliau itu yang ketiga untuk umrah. Itu safar. Yang terakhir yang keempat safar beliau itu adalah wasafaruhu lil haji. Safar untuk haji. Itu Rasulullah SAW. Dalam asar Umar bin Khattab ditambahkan oleh beliau, adapun aku tidak akan keluar rumah kecuali untuk tujuan 2. Yang pertama jihad, yang kedua mencari ilmu. Jadi Umar itu tidak akan keluar rumah kecuali satu untuk berjihad, yang kedua untuk thalabul ilmi, mencari ilmu. Kalau zaman sekarang ditambah sabar itu plus satunya lagi mencari nafkah pekerjaan. Ya, mencari nafkah pekerjaan. Karena seorang sekarang kantor bekerja ya, mencari nafkah, berjualan, berbisnis dan sebagainya. Makanya Sayyidina Umar berpesan, kamu jangan pernah keluar kecuali untuk maslahat duniamu atau maslahat akhiratmu. Jangan sampai waktu kita ini kosong. Kosong maksudnya tidak beramal untuk kepentingan akhiratmu, tidak juga berbuat untuk kepentingan duniamu. Kita ini dilarang nganggur, nggak boleh nganggur. Kata Umar bin Khattab, lakukan apa saja. Kalau nggak untuk akhiratmu, untuk duniamu, tapi bekerja, lakukan aja. Ya, setidaknya untuk maslahat duniamu. Orang yang paling rugi dan orang yang dicabut berkah waktunya dari Allah Subhanahu wa taala, ciri orang yang waktunya diambil berkahnya, ciri orang yang berkahnya itu dicabut dari orang itu adalah manakala dia sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna. Ya,
tanda bahwa orang itu dicabut rahmat dan berkahnya oleh Allah dari kehidupan itu adalah manakala dia itu sibuk tapi tidak berguna sibuknya. Jadi capek gawe teka pakai. Sibuk capek tapi tidak berguna untuk dunianya berupa nafkah dan rezeki yang halal, tidak juga berguna untuk akhiratnya, terjadi ibadah, tidak jadi amal soleh. Itu orang paling rugi. Kata Al-Imam Al-Hasan Al-Basri yang berjuluk sebagai imamnya para tabi'in, beliau mengatakan orang yang paling rugi dan ciri Allah mencabut berkah dari kehidupan seseorang manakala dia sibuk tapi tidak berguna, sibuk tapi tidak mendatangkan maslahat kebaikan baik dunia maupun akhiratnya. Orang seperti ini banyak, punten-punten saja, dari pagi sampai sore tidak melakukan kebaikan apapun baik dunia maupun akhirat. Contohnya ti isuk sampai ke sore nguseup, ti isuk sampai ke sore, dunianya dia tidak dapat, akhiratnya tidak dapat, kecuali ngusupnya beda-beda. Subhanallah, alhamdulillah, subhanallah, alhamdulillah. Astagfirullah. Kalau musuhnya berzikir tidak apa-apa, sambil zikir. Tapi kalau dia tidak sambil zikir, itu termasuk orang yang dicabut berkah waktunya. Sibuk, waktunya digunakan tapi tidak bermanfaat bagi dunianya, terjadi rezeki halal dan tidak jadi amal soleh. Itu namanya orang paling rugi dan orang yang dicabut berkahnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Besok sampai ke sore ngurus manuk, super manuk. Besok sampai ke sore, ayo 2 jam saja masih mending lah. Dari pagi sampai sore. Jam 8 masih ditolerir lah. Jadi bepergian teh udah lewat kita udah 8 weh. Jadi itu bisa dibawa ini. Karena di antosan nih, itu bisa jam 7, setengah 7 itu bisa. Tapi kalau di pagi sampai ke sore ngurus manuk, terus ngurus manuk begitu, maka itu waktu kita tidak ada gunanya untuk akhirat, tidak juga ada gunanya untuk dunia. Nah ini namanya orang dicabut berkahnya itu. Ciri orang dicabut berkahnya dari kehidupan dia, waktunya jadi nggak berkah itu manakala dia sibuk dalam hal yang tidak ada gunanya, baik untuk dunia maupun untuk akhirat. Tapi duit dan tapi pahala itu sederhana. Itu dari pagi sampai sore, amanuk terus, tapi tidak berguna. Itu waktunya hilang dengan sia-sia. Jadi cekaplah ngurus pun 2 jam, 2 jam. Jam 8. Jadi jam 7 harus angkat orang tua gitu. Hiburan. Jam itu. Jadi jam 7 itu harus angkat orang tua udah ketemu 8 salapan begitu. Aku jeung saya buburna. Jadi safar Nabi itu ada 4 apa? Safar jihad, safar hijrah, safar umroh, safar haji. Umar nambah safar ilmu, lalu ulama ada yang nambah safar nafkah, safar rezeki gitu. Nah sekarang kita tambah satu lagi, safar dalam rangka tadabbur alam, memperhatikan ayat Allah yang tersirat di alam semesta. Kemarin kita bahas wahyu itu wahyain, wahyu itu ada 2. Yang pertama wahyu tersurat, yaitu di Quran dan hadis. Ada wahyu yang tersirat. Apa itu? Dalail kauniyah, bukti-bukti semesta. Itu ayat Allah juga, tapi tersirat. Turing itu termasuk bagian dari mempelajari ayat Allah yang tersirat di alam semesta. Memperhatikan bagaimana ngaplaknya pohon hijau, ya. Bagaimana ngaplaknya pepohonan, udara yang segar, yang hijau. Nambah keyakinan tidak mungkin alam serapih ini tanpa ada yang mengurusinya. Bisa di sini tempatnya gunung, bisa di sana langit begini. Tidak mungkin ada kerapihan dan keteraturan kalau tidak ada yang mengurusnya dengan sempurna. Tidak mungkin. Dan tidak mungkin yang ngurus ini kalau banyak kan pasti satu. Al-Quran menyebutkan laukana fihi ma'alihatun la fasadata. Andaikan di dunia ini Tuhan lebih dari satu, hancur dunia ini. Cek Tuhan ini matahari mah di itu tuh di kulon we. Cek Tuhan nu kadua teu di wetan we lah. Cek Tuhan nu katilu geus di tengah. Rebutan matahari Tuhan. Kemudian buminya juga sama, air juga sama. Cek Tuhan nu kahiji eta laut mah geus bae kadiekeun. Kata Tuhan yang kedua ke siniin. Jadi hancur. Al-Quran mengatakan kalau di dunia ini Tuhan lebih dari satu, semesta ini hancur oleh Tuhan-Tuhan itu.
karena rebutan. Jadi keteraturan semesta itu memberi kita dua faidah. Yang pertama adalah bahwa alam semesta ini ada yang menciptakan dan mengaturnya dengan sempurna. Yang kedua, pengatur dan penciptanya itu pasti tunggal, karena begitu sempurna, begitu rapih, tidak mungkin ada dua atau tiga. Kalau 3, 4 rebutan Tuhan itu. Dalam Islam begitu pemahaman akidahnya, kewajiban kita mengimani Allah Subhanahu wa taala. Jadi namanya safar litadabbur, safar untuk ya, termasuk kategori safar thalabul ilmi sebenarnya. Cuman bedanya ilmunya dalam hal ayat-ayat Allah yang tersirat. Ayat Allah tersirat. Ini kuliner. Wa kana idza arada safaran aqra baina nisa'ihi ta ieu mah urang teu berlaku ieu mah teu gaduh soalna. Teu gaduh ieu mah. Pak Haji nitiasa mah eta mah. Wa kana idza arada safaran aqra, beliau kalau hendak bersafar mengundi istri-istrinya siapa yang jadi teman perjalanan. Jadi misalkan obatnya diundi, tidak boleh tidak adil. Dalam Islam itu adil itu bukan cinta dan bukan rasa, itu nggak bisa dibagi. Cinta dan rasa tidak bisa adil, walan tastati, tidak akan bisa adil. Makanya Nabi mengajarkan yang namanya adil itu adalah qismatul laili wan nafaqah, pembagian jatah malam dan nafkah yang bisa terukur. Adil itu apa yang bisa kita ukur. Qismatul lail, pembagian malam jatah kan bisa diatur dalam seminggu, mungkin 2 malam atau bagaimana terserah mengaturnya. Dan qismatul mal, pembagian nafkah bisa diatur, ini berapa, yang kedua berapa, tiga berapa gitu. Selain itu di luar kemampuan kita tidak akan bisa adil. Cinta dan rasa tidak bisa kita adil, itu sudah fitrah. Karena Allah berfirman, ma ja'alallahu fi qalbaini fi rajulin wahid. Allah tidak menciptakan dalam satu hati, Allah tidak menciptakan dalam satu raga 2 hati. Itu ayat itu. Ma ja'alallahu fi qalbaini fi rajulin wahid. Allah tidak menciptakan 2 hati pada satu raga. Jadi nggak bisa kita bisa sama gitu, bisa seukuran cintanya ini sama ini, nggak bisa. Adil itu hanya pada apa yang kita bisa ukur. Adil nafkah, adil malam. Termasuk juga adil dalam safar. Rasulullah SAW manakala hendak bersafar, karena idza safar, apabila hendak safar, aqra'a, mengundi baina nisa'ihi, di antara para istrinya, fa ayatuhunna kharaja sahmuha, nanti yang keluar namanya safara biha ma'ahu, dialah yang menemani perjalanan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ditemani begitu. Walam mahajja safara bihinna jami'an. Tapi kalau mau haji, mau ibadah, diajak semuanya. Kalau haji diajak semuanya. Tapi kalau safar-safar yang lain itu dipilih dengan cara diundi dari para istri. Keluar nama satu untuk menemaninya. Artinya bepergian itu afdolnya itu dengan istri gitu. Mau istri yang mana juga bebas, tapi diundi gitu. Adil ya. Dipilih lah. Dipilih secara adil. Ini kalau mau yang senang-senang ngajak itu orang. Hari nurip-nuripu ngajak nu kolot, nah itu dan itu lagi pipasakeun nu kolot wae lah. Yang senang-senang bawanya yang orang. Gitu. Saya tetap adil tapi Ayo langsung dikocok ya. itu diundi nanti keluar mana? Kan ada pepatah dalam Sunda itu. Leles ada pepatah leles kadu ngora buah batu daya kolot. HS di ngora nyatu di kolot. Leles kadu ngora buah batu daya kolot. HS di ngora nyatu di kolot. Giliran makan datang ke yang tua, giliran tidur kepada yang muda, itu tidak adil. Nah, yang adil itu adalah bagi malamnya, bagi nafkahnya itu adil. Kalau rasa tidak bisa adil. Tetapi kalau pembagian malam dan nafkah itu bisa diatur bagaimana adilnya. Wa kana idza safara kharaja min awwalin nahar. Beliau itu kalau safar keluar rumah untuk perjalanan itu awalun nahar, di waktu pagi. Perjalanan Nabi semuanya itu waktu pagi. Kita jam 6-an lah, awalun nahar, awal siang. Atau ba'da subuh atau setelah syuruk, itu namanya awalun nahar. Makanya awal duha kan disebut juga syuruk. Berarti pergian Nabi itu sekitar waktu syuruk.
Kecuali kalau bepergiannya menginginkan sampainya itu sebelum siang, kadang subuh berangkat. Jadi beliau tidak menyukai perjalanan malam, tidak menyukai perjalanan sore. Beliau perjalanan selalu di awal waktu. Wa kana yastahibbul khuruj yaumal khamis, dan beliau menyukai mustahab. Mustahab itu dalam istilah fikih kadang dipahami sunnah. Bepergian itu hari Kamis. Kalau kita mau ngambil sunnah, angkatan teh dinten Kamis. Rebo Kamis. Kan masalahnya abi liburan teh rebo ta eta. Jadi rebo wae gitu kan. Engke mah misalkan ke kampusna liburna Kamis ya gitu. Jadi kahiji nempatan sunnah, anu kaduana sadayana tiasa. Mungkin hikmahnya ya, saya paham hikmahnya karena setelah safar Kamis nyampe ke rumah malam Jumat, kemudian istirahat, pagi subuh Jumat kan disunahkan kita berhubungan dengan istri. Sunahnya berhubungan dengan suami istri. Luak. Apa itu? Luak. Oh luak, tapi tarik gitu ya? Luak. Muda kucing. Tiga ya kaki murah gitu. Tiga ada orang jatuh gitu. Baik, jadi safar beliau itu sunnahnya itu mustahab ya, disukai, digandrungi oleh beliau hari Kamis. Pagi-pagi hari Kamis itu sunnahnya. Kalau hikmahnya tadi supaya datang itu sore Jumat, istirahat malamnya, kemudian keesokan hari siap-siap untuk Jumat. Di antara persiapan Jumat itu, di antara rangkaiannya adalah kalau dia suami istri itu dianjurkan di pagi Jumat itu adalah berhubungan suami istri. Dalam hadisnya kan begitu, kemudian menjelaskan barang siapa yang mandi junub dan membuat istrinya mandi junub di pagi Jumat, mungkin pada subuh atau mungkin jam 6, 7, 8, kemudian nanti mandinya itu jam 10-an, lalu dia pergi ke masjid berjalan kaki dan menempati tempat paling dekat dengan imam, lalu mendengarkan khutbah dengan baik, menatap begini. Kemudian tidak bermain lagun, tidak bermain hal-hal yang melalaikan gitu. Batasan melalaikan itu kalau orang sudah mainin krikin itu lalai itu orang. Apalagi mainin HP atau mainin tasbih atau mainin bebatuan, itu sudah lalai. Batu aja dikorek-korek itu lalai ya masuknya. Berkata ke temannya, diam kamu, itu juga lalai. Membuat pahala Jumat kita itu tidak bernilai. Fokus, dengarkan khotib, pandang wajahnya supaya tidak ngantuk. Dan kalau nudutan pasti ngantuk, kalau gini pasti ngantuk. Apal-apal komat, nah di dia mau tanya khutbahan Jumat ya kan. Langsung sholat gitu. Kamu kita sholat, kamu ditesah di dia Jumat kan. Langsung sholat soalnya tanya khutbah, padahal dia tidur dari awal kan begitu. Nah, itu disunahkan kepada Rasul di pagi Jumat itu berhubungan badan. Itu hikmahnya kenapa safarnya Kamis mungkin begitu. Nyambung dengan aktivitas di pagi Jumat. Malamnya istirahat, paginya itu beraktivitas ya, suami istri. Ya diatur-atur aja lah, menyesuaikan. Kalau kita tidak bisa mengambil sunnah seluruhnya, jangan juga ditinggalkan seluruhnya. Kaidah beragama itu gitu. Ma la yudraku kulluh la yudraku juz'uh. Yang tidak bisa diambil seluruhnya, jangan juga ditinggal seluruhnya. Kalau sunnah-sunnah itu tidak bisa diamalkan semuanya, jangan ditinggal semuanya. Minimal safarnya Kamis nggak bisa. Minimal pergi di awal waktu sunnah itu bisa. Minimal kalau punya istri banyak diundi salah satu itu minimal kan itu ngamalkan itu. Kalaupun tidak semuanya, minimal separuh. Berangkatnya Kamis, berangkatnya awal waktu, nah itu minimal begitu. Jadi ada 1-2 sunnah yang dilakukan. Wada Allah tabaraka wa ta'ala an yubarika li ummatihi fi bukuriha. Beliau selalu berdoa kepada Allah agar keberkahan umatnya itu ada di waktu pagi. Jadi keberkahan umat Muhammad itu di pagi hari. Makanya anu keluar di rumahna nyari kasab, nyari pegawaian, nyari proyek segala macam di pagi hari Allah berkahi. Lamun cek bahasa kolot teh mah jangan tidur ba'da subuh, ke rezekina dipacok ku hayam. Bahasa kolot begitu, kalau kita pagi-pagi tidur habis subuh dipacok hayam. Memang makruh. Tidur ba'da subuh itu makruh, enggak boleh. Tidur ba'da subuh itu makruh, enggak boleh. Bahasa hadisnya itu keberkahan umat Muhammad ada di waktu pagi. Dan kita mengisi dengan ta'lim, alhamdulillah. Allahumma barik ummati fi bukuriha, ada hadisnya. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah berkahi umatku di pagi hari. Suatu hari Aisyah itu pernah ketiduran ba'da subuh.
Ditegur oleh Nabi SAW. Bahasanya begini, Qumi, bangunlah, washhadi rizqa rabbik, saksikanlah Tuhanmu sedang bagi-bagi rezeki. Gitu. Jadi Aisyah ketiduran, dibangunkan. Hei Aisyah, bangun, saksikan Tuhanmu lagi bagi-bagi rezeki. Pusing. Ya, Lagi pusing. pusing. Mungkin lagi pusing. Ya namanya orang ada ngantuknya, itu kan ada capeknya. Aisyah tidur pada subuh, dibangunkan sama Nabi. Qumi ya Aisyah, bangunlah, Tuhanmu sedang bagi-bagi rezeki, saksikanlah. Washhadi rizqa rabbiki, saksikanlah Tuhanmu sedang bagi-bagi rezeki. Artinya pagi hari itu, pagi itu berkah. Bisa digunakan berkah itu untuk mencari ilmu, atau juga berkah itu bisa digunakan untuk mencari rezeki. Pagi-pagi itu. Makanya orang pasar itu mengamalkan hadis ini. Cuman masalahnya di jam 3 pagi itu subuhnya karena lewat, atau mungkin tidak subuh, itu yang salah. Itu yang salah. Ya. Makanya pasar disebut seburuk-buruk tempat di muka bumi kata Rasul, karena di dalamnya itu ada kewajiban yang dilalaikan, ada sumpah palsu, lobang awadul, juga ada maksiat lain. Nabi mengatakan syarru biqa'il ardi, seburuk-buruk tempat di muka bumi adalah pasar. Karena di sana banyak kedustaan, di sana banyak kewajiban ditinggalkan. Ya tidak semua, tapi beberapa orang banyak yang begitu. Di sana ada curang, di sana ada sumpah palsu, banyak wadul segala macam. Di sana pasar. Maka disebut dengan syarru biqa'il. Doa masuk pasar, doa panjang itu. Doa masuk pasar panjang, rata-rata tidak ngapal itu. Karena susah. Kenapa? Karena di pasar banyak kemadorotan. Makanya doanya panjang. Pernah kita bahas doa masuk pasar itu kan panjang, tapi khasiat atau faidah doa itu akan mengangkat 1 juta derajat dan menghapus 1 juta dosa. Itu doa masuk pasar. Termasuk supermarket. Doa masuk pasar itu faidahnya besar sekali. Menghapus dosa 1 juta, mengangkat derajat 1 juta, dan juga memberikan pahala kepada orang yang membaca. Tapi doanya lumayan panjang, dihafal. Yang terakhirnya biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Hayyun la yamut, biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu doa seperti itu. Dibaca setiap kali masuk pasar, itu kata Nabi, faidah doa itu menghapus 1 juta dosa, mengangkat 1 juta derajat, dan menjadi pahala, 1 juta pahala. Itu bagi orang yang membaca doa masuk pasar. Jadi yang di pasar atau yang ke swalayan, supermarket, apapun lah tempat yang namanya pasar, itu baca doa itu. Hikmahnya kenapa doa pasar panjang dan besar manfaatnya, faidahnya, karena di pasar memang tempatnya orang melakukan hal-hal yang tidak terpuji, kebanyakan gitu. Meskipun tidak semuanya. Jadi kesimpulannya yang tadi keterangan, jangan tidur ba'da subuh. 1, itu waktu berkah. Bahkan Syekh Utsaimin mengatakan kalau orang tidur ba'da subuh, dia kehilangan berkah 1 hari itu. Orang subuh tidur, dia kehilangan berkah selama 1 hari itu. Artinya 24 jam itu keberkahan yang dia harusnya dapat, dia tidak dapat. Berdasarkan hadis tadi, Nabi berdoa, ya Allah berkahi umatku di waktu pagi. Kalau orang tidur tidak masuk doa itu, berarti umat Muhammad yang tidur ba'da subuh itu kehilangan berkah selama 1 hari penuhnya. Kalau mau tidur nanti jam 7 silakan, istirahat itu masuknya. Jam 7 silakan tidur, jam 8 silakan, jam 9 juga silakan. Ataupun kalau memang tidak ada pekerjaan silakan nikmati tidur sampai menjelang zuhur silakan. Tapi jangan ba'da subuh, tahan dulu. Tahan ba'da subuh, walaupun malamnya begadang, tahan dulu. Mungkin tilawah, mungkin taklim, mungkin beraktivitas atau ngopi atau segala macam lah, atau baca Quran ya. Nanti tidurnya jam 7. Karena tidur ba'da subuh sangat-sangat tidak dianjurkan dan tidak ada ceritanya. Nabi Muhammad SAW, para sahabat, para tabi'in, para aulia, para solehin, para siddiqin, para syuhada yang punya kebiasaan tidur ba'da subuh. Tidak ada ceritanya sama sekali. Istrinya pun dibangunkan. Nabi istrinya dibangunkan. Bangun Aisyah, Tuhanmu lagi bagi rezeki. Mana ikut? Maksudnya saksikan. Washhadi, saksikan.
Orang madon nyuruh tidur. Urang ngadon baturan. Nya ayo tuh. Tah eta jelema ngaranna jelema eta ini apa namanya? Teu apal kabarokahan. Tidak tahu keberkahan. Padahal kalau kita mau masuk doanya Nabi itu pada subuh itu gunakan untuk aktivitas, karena Nabi hanya mendoakan seperti itu, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, jadikan keberkahan umatku di pagi hari mereka. Di pagi hari mereka. Bersafar itu seringnya jalan kaki atau Berkendara. kendaraan? Berkendara. Berkendara itu beliau ada kendaraan jarak jauh, onta. Di Zadul Ma'ad beberapa edisi lalu kita kan sudah belajar. Berapa Pak unta Rasul itu? Untanya Rasul berapa? Unta perjalanannya itu ada 10. Unta piaraannya ada 45. Kudanya ada 7. Kuda perang, kuda latih, kuda apa namanya kebutuhan sehari-hari itu ada 7. Dombanya ada kalau tidak salah 100 maaf. Dombanya ada 100, tidak pernah nambah, tidak pernah kurang. Kalau ada domba tambahan disembelih, sedekahkan. Selalu 100. Jadi beliau punya onta 10 dan onta biasanya 45. Onta perjalanan itu 10, onta piaraan 45, kambingnya 100, kemudian kudanya itu ada 7, kuda perang, 3 kuda latih. Jadi kendaraan beliau banyak. Beliau punya pembantu khusus menangani kendaraan-kendaraan itu. Pembantu beliau kan 10 waktu ya kita bahas. Pembantu beliau 10. Ada pembantu khusus menangani sendal, sepatu, kaos kaki, khuf Rasulullah SAW. Pembantu khusus. Ada pembantu khusus menangani logistik, makan, minum, sarapan segala macam ada. Ada pembantu yang khusus menangani ibadah beliau, menyediakan cai wudu, kemudian menyiapkan peralatan sholat ada. Ada pembantu yang khusus menangani kendaraan-kendaraan beliau SAW. Ada pembantu yang khusus menangani rumah beliau. Jadi banyak orang-orang yang menjadi pembantu Rasulullah SAW. Salah satu kesaksian pembantu beliau adalah Anas bin Malik. Anas bin Malik ini putranya Ummu Sulaim. Beliau ini menjadi pembantu Rasul 10 tahun. 10 tahun membantu di rumah Rasul. Beliau bersaksi, demi Allah 10 tahun aku jadi pembantu Rasul, tidak pernah beliau marah sekalipun kepada saya. 10 tahun tidak pernah dimarahi. Dan tidak pernah menanya, lima fa'alta hadza wa lima lam taf'al hadza. Anas, kenapa kamu belum melakukan ini dan kenapa kau lakukan itu? Tidak pernah Nabi melakukan itu. Nah, orang mati balik. Sapoe 10 kali carekan. Batu mah 10 tahun itu dicarekan, ieu mah sapoe 10 kali carekan. Maneh mah disuruh meuli nanti nasi goreng kalau nasi goreng kieu. Maneh mah nasi kuning nasi goreng kieu itu kita begitu. Jauh sekali dari akhlak Rasul terhadap pembantu-pembantu kita. Jadi kalau kita simpulkan Nabi Muhammad SAW itu orang kaya. Orang kaya. Pedangnya ada 7 ya. 10 atau 7 itu. Saya lupa. Ada Zulfikar, ada nama-nama itu ada, setiap pedang itu ada namanya. Kemudian untanya tadi sebanyak itu, baju perangnya ada beragam banyak ya. Kemudian kendaraan jarak pendek itu keledai. Kurang nama itu minyok ada keledai itu. Minyok atau bebek. Atau Yamaha nu ngabul teh utah lalai teh gitu seperti itu. Atau Honda Backjul tuh 70 rok-rak tuh lancah maung gitu. Itu kendaraan jarak pendek, itu namanya keledai. Rasul punya kendaraan untuk jarak dekat itu keledai. Ke warung, kemudian ke beberapa tetangganya. Untuk mobilitas kuda. Untuk perang, untuk tujuan ekspedisi, menaklukkan musuh, kemudian ke perbatasan, menjaga perbatasan itu kuda. Untuk jarak jauh, haji, umroh, onta. Ontanya ada banyak, nama-nama juga ada di Zadul Ma'ad pernah kita bahas. Ada onta reguler namanya Al-Qaswa, ya. Ada onta yang sesekali dipakai, ada onta latih, ada onta mengangkat barang, itu nama-nama beda-beda. Lengkap semuanya tulis di dalam Zadul Ma'ad, kitab yang kita baca ini. Beberapa pertemuan lalu teman kita lupa, data itu lupa. Ada datanya tapi kita lupa. Itu Rasulullah SAW. Tetapi meski begitu, karakter beliau itu adalah hidupnya sederhana, kaya tapi sederhana, dan inginnya itu bergaul dan dibarengkan oleh Allah dengan orang-orang yang sederhana. Lihat doanya,
Allahumma ahyini miskinan. Ya Allah, hidupkan aku dalam keadaan miskin. Maksudnya sederhana. Kalau ada orang minta hidup sederhana, tandanya dia orang kaya, orang miskin. Kira-kira saja. Kalau ada orang minta ya Allah ahyini miskinan, kira-kira dia orang kaya, orang miskin? Orang kaya. Orang miskin mah nggak usah minta ya Allah ahyini miskinan, udah miskin. Ngapain minta lagi? Ini berarti orang kaya yang minta kepada Allah agar hidupnya sederhana. Ya Allah, jadikan aku orang yang hidup sederhana. Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan, dan matikan aku dalam keadaan sederhana juga. Wahsyurni ma'azumratil masakin, dan hidup apa? Dan bangkitkan aku bersama orang-orang miskin nanti di akhirat. Kalau Rasul minta hidupnya miskin, itu tandanya beliau kaya. Dan ini satu-satunya doa yang tidak pernah diamalkan oleh umatnya. So, pernah doa gitu Pak? Allahumma ahyini miskinan. Oh, itu udah kurang. Ya dek doa gitu. Ya Allah, hidupkan aku dalam keadaan sederhana, miskin. Nggak ada, umatnya nggak ada. Kenapa hikmahnya? Hikmahnya Rasul itu ingin berada di samping orang miskin, orang sederhana, supaya itu menjadi penguat dan motivasi. Soalnya kalau Rasul yang tampaknya adalah kekayaannya, umatnya sulit mengikutinya. Tapi kalau beliau sederhana, semua umat baik yang kaya atau yang miskin dapat mengikuti beliau. Ya namanya juga kepala negara, ya pasti kaya Pak. Kepala negara walaupun hidupnya sederhana dan miskin, tapi tetap hakikatnya kaya. Namanya juga punya negara, ya kaya pasti. Tidak mungkin tidak kaya. Ya kembali ke laptop ya, Wa kana idza ba'asa sariyatan aw jaisan ba'asahu min awwalin nahar. Begitu juga beliau kalau mengirim pasukan perang atau penaklukan musuh, selalu diawali di pagi hari. Jadi ngirim pasukan prajurit itu pagi hari. Berangkat. Melepasnya itu pagi hari. Jadi kalau orang mau melepas rombongan, melepas segala gitu pagi hari. Sebagai Rasul melakukan hal itu. Wa amarul musafirina idza kanu salasatan an yu'ammiru ahdahum. Yang ketiga, yang keempat poinnya mungkin Rasul itu selalu dalam perjalanan jika jumlahnya mereka 3 orang atau lebih, selalu menunjuk 1 orang menjadi kaptennya atau amirnya, amir safar. Jadi wajib safar itu punya amir. Cuman para pesertanya ini harus cekatan juga. Amir sudah ada, kemudian siapa kaptennya, siapa pengurusnya. Ini pesertanya meramalawang main. Lagi briefing dengan amirnya, sibuk telepon-teleponan. Lagi briefing dengan amirnya, belum datang. Jadi safarnya tidak maksimal. Nah, adanya safar itu untuk mengatur bahwa ini kita nanti akan begini, nanti sholatnya di mana, makanya di mana, itu fungsinya adalah dari amir tersebut. Rasul memerintahkan, amar itu memerintahkan, berarti sifatnya wajib. Kalau ada kata amar berarti wajib. Rasul memerintahkan orang yang bepergian, kalau jumlahnya 3 orang atau lebih, tunjuk 1 orang menjadi kaptennya. Wa naha an yusafir rajulu wahdahu. Ini Rasulullah melarang kita safar pergian itu 1 orang. Makruh hukumnya safar sendirian. Makruh hukumnya bepergian seorang diri. Kudu ngajak batur, baik itu pasangan kita, keluarga ataupun teman. Ya. Rasul memakruhkan, melarang, bahkan bukan makruh, wanaha melarang, yanha melarang. An yusafir, seseorang bepergian safar wahdahu, seorang diri. Wa akhbara anna raqibasy syaitan, musafir seorang diri itu adalah syaitan. Al-musafir al-wahid syaitan. Artinya dia dengan setan satunya itu. Waraqibani syaitanani. 2 musafir, 2 setan. Syaitanani. Wassalasatu raqbun. Kalau 3 atau lebih itu aman. Sorangan mah Pak, tadi kata Pak. Sorangan mah sok loban nggupayan. Sok loba gogoda. Sok loba hayang sumpang simpang ka dieu heula. Tapi kalau berdua tuh masih kata Nabi masih bisa digoda setan berdua itu.
Tapi kalau bertiga aja ngabring, nah itu aman. Aman itu rokbun, itu baru itu namanya musafirun itu. Bertiga. Jadi safar itu afdalnya 3 orang lebih. 1 masih bisa goyah dengan setan, 2 masih bisa goyah dengan setan, tapi 3 aman. 3 itu aman. Jadi afdalnya jangan safar sendirian, minimal ya. Kalau tidak sendirian yang dilarang minimal 2 orang. Meskipun 2 orang masih bisa digoda setan, tapi masih mending 2 orang daripada 1 orang. Afdalnya 3 orang atau lebih. Jadi kalau keluarga berarti kan bapak, ayah, anak 1 orang. Bapak, anak, ayah 2, bapak, anak, ayah 3. Itu lebih afdal lagi. Wa kana idza qudimat ilaihi dabbatuhu liyarkabaha yaqulu bismillah. Kalau beliau naik kendaraan yang dibaca bismillah. Lalu baca doa safar. Jadi doa safar itu dibaca setelah celek karena kendaraan. Itu sunnahnya demikian. Subhanalladzi sakhkhara hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Lalu kalau nanjak beliau kabbaro bertakbir. Kalau ada tanjakan takbir, Pak. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saat nanjak takbir. Supaya setan teu mudunkeun gitu kan. Takbir bisa ditarik ku setan, takbir Allahu Akbar. Kalau mudun tasbih. Subhanallah, subhanallah. Ini ada dalil di sini. Kalau beliau naik itu kabaru. Kalau habatu turun sabbahu tasbih. Wa kana huwa wa ashabu, Nabi dan para sahabat idza ala thanaya, jika menanjak kabaru bertakbir. Wa idza habatu, kalau turun al adwiyata lembah ataupun bebukitan turun sabbahu bertasbih. Jadi mun beus nanjak takbir. Ini ulah tarik deui meskipun penumpang tidak paham. Kalau kita mah yang sudah paham mungkin oh ini memang amalkan sunnah. Tapi kalau penumpangnya tidak pada paham masih awam ya jangan tarik-tarik bisa disangka. Terus lami Pak gitu kan. Manakala nanjak Allahu Akbar. Manakala keturun subhanallah. Tangke pangurang touring ke Ciwidey Pak tanjakan Pak dia tah. Di mana teh? Naringgola. Saarah kana ringgul tanjakan ada takbirnya. Mau kenceng boleh, mau cukup diri kita juga boleh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Cukup didengar oleh diri kita sendiri. Allahu Akbar. Pas turun, Mang Ato turun digentong, tasbih Mang Ato. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ame tengah belum rem di tasbihan. Gitu. Boy wawarang, subhanallah. Tah supir teh kudu ajaran eta. Nanjak takbir, modun tasbih. Pas nyengcelek, subhanallah sakolana. Jadi SOP safar itu naik kendaraan starter bismillah. Geus nyengcelek baca doa subhanallah sakolana atau bismillahi majreha wa mursaha. Jalan. Nanti di jalan ada tanjakan takbir. Cukup diri kita aja takbirnya, turunan tasbih. Nah, itu cara safarnya Rasulullah SAW. Terutama yang biasa di jalan ya. Harus tahu yang seperti ini supaya safar kita ini benar-benar ikut safarnya Rasulullah SAW. Kadago nanjak itu kan punclut tuh kan punclut itu takbir itu semuanya tuh. Nah, turun di punclut tasbih bari nyimpang di jagung bakar lah mantap itu. Subhanallah. Wah, jagung bakar turun di tasbih deh. Jadi seperti itu. Menikmati perjalanan dengan membaca zikir. Jadi kita perjalanan isinya zikir terus. Isinya zikir terus. Ada doa safar yang lengkap. Doa safar ada yang lengkap, tetapi ini jarang orang menghafalnya. Saya akan bacakan. Dulu karena di pesantren diwajibkan hafal, jadi hafal. Ya. Allahumma inna nas'aluka fi safarin hadza albirra wa taqwa wa minal amali ma tarda. Allahumma hawin alaina safaran hadza wa twi anna bu'dah. Allahumma antas sahibu bis safar wal khalifatu fil ahli. Allahumma inni a'udzubika min wa'atha'is safar wa ka'batil mandar wa su'il munqalab fil mahli wal mali. Ini doa safar yang panjang. Kalau tidak hafal cukup yang pendek saja. Subhanalladzi sakhkhara hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun atau bismillahi majreha wa mursaha. Kalau yang panjang lengkap yang dimintanya. Ya Allah, aku memohon dari perjalananku ini kebaikan dan ketakwaan.
Ya Allah, aku mohon dari safar ini kebaikan dan takwanya. Maksudnya jadikan safarku berpahala begitu. Wa minal amali ma tadda, jadikan safar ini amal soleh yang kau ridhoi. Allahumma hawin alayya, ya Allah ringankan perjalananku, mudahkan perjalananku. Watwi anna bu'dahu, dan pendekkan jaraknya. Jauh, tapi ya Allah pendekkan, maksudnya serasa dekat gitu. Nyaman. Bisa jadi itu makna hakiki, memang kalau dekatkan jaraknya. Namun kita tidak merasa gitu. Jadi dalam safar itu termasuk doanya watwi anna bu'dahu, ya Allah lipatlah jarak itu untukku. Watwi itu lipatlah jarak perjalanan menjadi singkat untukku. Allahumma antas sahibu fis safar, ya Allah engkaulah teman perjalananku. Wal khalifatu fil ahli, engkaulah penggantiku di keluargaku. Jadi saat kita pergi, kita minta Allah jadi pengganti kita di keluarga, menjaga, kemudian melindungi, mencukupi, mengarahkan, kemudian mengamankan. Itu saat kita pergi, kita jadikan Allah sebagai pengganti kita. Khalifatun fil ahli. Wal khalifatu fil ahli, ya Allah engkaulah khalifahku, engkaulah penggantiku di keluargaku saat aku pergi. Allahumma inni a'udzubika min wasa'i safar, ya Allah aku berlindung kepadamu dari kejahatan-kejahatan safar. Wa ka'abatil munqalab, dari keterbalikan kendaraan yang aku lihat di jalan. Jadi kita berlindung pada Allah jangan pernah ditemukan dengan musibah di depan mata kita. Mobil diguling, kemarin Handoyo PO ya, di Cipali itu, PO Handoyo 12 meninggal di Cipali. Nah, kita diminta kepada Allah jangan sampai menemukan pemandangan yang mengerikan itu. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari keterbalikan kendaraan orang lain. Wasu'il mandor, dan pemandangan yang buruk yang mengerikan. Fil ahli wal mali, baik itu dalam diriku, keluargaku ataupun harta bendaku. Jadi ini doa yang paling lengkap ini. Lipatlah jaraknya untukku, mudahkan perjalanannya, kau gantikan aku di keluargaku, jaga keluarga dan hartaku, kemudian lindungi aku dari pemandangan mengerikan, pemandangan yang buruk, dan juga kejahatan-kejahatan safar. Lalu ditutup di akhir doa, aibuna taibun ilallahi hamidun. Aku akan kembali, kembali ke keluargaku dalam keadaan taubat dan keadaan beramal soleh. Dan kepadamu lah aku senantiasa memuji dan memuja. Itu doa safar yang lengkap. Pami kersama dihafal eta nu lengkap eta. Isinya mantap banget. Kalau yang doa yang kita biasa itu isinya menerangkan tentang Allah menguasai kendaraan ini. Tapi kalau yang panjang ini kita minta segalanya dalam safar. Mudah-mudahan bisa dihafalkan. Pamit hafal nya dibaca wae ku imam, ku amirna, ku kapten saparna. Kapten saparna teu hafal nya wayahna maca we di kertas. Ditulis gitu. Ditempelin di motorna gitu. Atau di helmna. Bebas teknis nama. Mungkin itu yang bisa sampaikan Allah Ta'ala bisawab. Itu beberapa panduan safarnya Nabi SAW. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.